Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Waldana Pilat Tamamah, dengan NIM L01241122, dan ada rekan saya, Argia Seno, dengan NIM L01240004. Selanjutnya ada Intan Rinanda dengan NIM L01240018. Dan ada Iza Nahda dengan NIM L01240019. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Job Hub. Nah, Job Hub sendiri itu sebuah platform rekrutmen kerja berbasis web. Singkatnya itu, Job Hub ini menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dalam satu alur yang utuh, dari mencari lowongan, melamar, sampai ditindaklanjuti. Next. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, itu izinkan kami jelaskan dulu untuk permasalahannya, masalah yang sebenarnya ingin kami selesaikan. Itu yang pertama, kami mengidentifikasi 3 akar masalah. Itu yang pertama ada proses tidak efisien. Pelamar menyebar berkas ke banyak kanal terpisah, sementara perusahaan menyaring ratusan lamaran secara manual, dan itu sangat tidak memungkinkan untuk suatu perusahaan. Untuk yang kedua, itu minim transparansi, yang terjadi asimetri informasi. Pelamar tidak tahu apakah berkasnya sudah diterima, sedang diproses, atau ditolak. Dan untuk yang ketiga, itu sistemnya terfragmentasi. Belum ada satu tempat yang menyatukan pencarian, pelamaran, dan pemantauan status dalam satu alur. Nah, dari ketiga masalah ini, inilah yang ingin kami selesaikan dengan membuat Job Hub ini. Next. Baik, lalu tadi setelah kita bahas tentang beberapa permasalahannya, di sini solusi yang kami lakukan adalah kami membuat satu platform dalam satu alur yang utuh. Jadi aplikasi Job Hub ini akan menyatukan seluruh siklus rekrutmen dari sisi pencari kerja maupun perusahaan ke dalam satu aplikasi web yang ringkas dan mudah digunakan. Lalu beberapa fitur utamanya akan saya bahas secara ringkas. Jadi ada 5 fitur inti. Yang pertama ada fitur autentikasi dan juga login. Jadi fitur ini tersedia dari fitur register dan juga login, di mana ketika user ini belum mempunyai akun, maka dia bisa membuat akun di register. Sedangkan kalau sudah memiliki akun, bisa langsung login ke akun yang sudah dia punya. Lalu yang kedua, ada fitur pengajuan lamaran, di mana fitur ini ditujukan untuk pelamar kerja. Jadi ketika pelamar kerja sudah mencari-cari lowongan pekerjaan yang ia minati, maka dia bisa langsung meng-apply lowongan tersebut dengan mengisi cover letter dan juga mengupload CV yang sudah dia miliki. Lalu yang ketiga, ada fitur manajemen lowongan. Fitur manajemen lowongan ini adalah fitur yang ditujukan untuk perusahaan, di mana perusahaan itu bisa membuat serta mengelola lowongan yang ia buat tadi. Jadi ketika pelamar kerja itu sudah meng-apply lamarannya, maka pengelola lowongan ini dari perusahaan itu tadi bisa memberikan feedback berupa apakah lamarannya diterima atau lamarannya ditolak. Lalu yang keempat, ada fitur panel admin. Sesuai namanya, fitur ini hanya dimiliki oleh admin, di mana admin itu sebagai pengendali penuh atas seluruh data di sistem. Jadi admin itu mempunyai hak ketika ada pelamar kerja atau perusahaan yang melakukan pelanggaran, maka admin ini bisa melakukan suspend dan juga untuk mengaktifkan kembali. Lalu yang kelima ada fitur dashboard analitik. Jadi fitur ini dimiliki dan ditujukan untuk pelamar kerja, di mana pelamar kerja ketika contoh dalam satu hari dia melakukan apply lamaran ke 5 perusahaan, maka dengan mudah si pelamar ini bisa mengecek dashboardnya dan mengecek status lamarannya. Jadi dia bisa mengecek apakah lamarannya itu statusnya masih diproses atau diterima atau ditolak. Lalu selanjutnya di sini kita akan beralih ke platformnya langsung. Dan di sini kita akan mendemonstrasikan satu siklus pengguna secara utuh pada aplikasi yang benar-benar berjalan. Saya serahkan kepada teman saya.
Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi Jobhub ini bekerja. Jadi ini adalah tampilan awal ketika pengguna membuka aplikasi Jobhub ini. Di sini terlihat ada tampilan lowongan dari beberapa perusahaan yang tersedia di sini. Oke, selanjutnya bagi pengguna yang belum memiliki akun, di sini kita bisa melakukan registrasi. Nah, registrasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu registrasi untuk company dan sebagai pelamar. Dan untuk registrasi sebagai company di sini disuruh mengisi nama perusahaan, nomor telepon, bidang perusahaan, alamat, dan password. Setelah itu, untuk registrasi sebagai pelamar, di sini kita disuruh memasukkan beberapa seperti nama lengkap, email, nomor HP, pendidikan, alamat, dan juga password. Baik, yang pertama di sini saya akan mendemokan sebagai pelamar. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya akan login akun pelamar. Nah, saat pertama kali login, maka yang muncul adalah dashboard pelamar. Di dashboard pelamar ini ada beberapa tampilan. Yang pertama, pelamar gini bisa melihat status lamarannya dari berbagai perusahaan yang dilamar. Nah, di sini terlihat ada lamaran terbaru, yaitu digital marketing, business analysis, sebagai developer. Nah, ini di sini kita juga melihat tanggal lamarannya, kemudian kita juga bisa melihat statusnya, apakah sudah diproses atau belum. Nah, untuk di dashboard pelamar ini ada 3 panel, yaitu dashboard, kemudian kita bisa lihat status lamaran. Nah, status lamaran tadi juga berisi lowongan yang telah dilamar oleh pelamar. Nah, kemudian ada juga panel lowongan tersimpan. Nah, panel lowongan ini menunjukkan beberapa lowongan pekerjaan yang disimpan oleh pelamar. Kemudian di sini pelamar juga bisa mengedit profilnya. Jadi pelamar juga bisa menambahkan foto profil, dan pelamar juga bisa mengupload resume atau CV dari profil mereka. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan bagaimana pelamar mengapply lamaran pada lowongan pekerjaan. Nah, sini adalah tampilan berbagai lowongan pekerjaan. Nah, di sini kita misal mau melamar nih, desain poster. Nah, di sini pelamar juga bisa melihat detail dari lowongan tersebut. Nah, di sini ada 2 tombol, yaitu lamar sekarang dan simpan. Nah, yang simpan ini tadi digunakan untuk menyimpan lowongan di fitur bookmark. Kita coba lamar sekarang. Nah, saat pelamar menekan tombol lamar sekarang, di sini muncul pop up di mana pelamar disuruh melengkapi data-data. Pertama ada cover letter atau pesan, ini opsional. Nah, isi bla 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 bla. Nah, kemudian sini pelamar bisa mengupload CV. Nah, jika pelamar ingin mengupload CV yang
berbeda dari yang diupload dari profil tadi, ini pelamar bisa menguploadnya dari sini. Tapi pelamar juga bisa menggunakan CV dari CV yang sudah diupload dari profil tadi, dengan cara tidak usah mengisi upload CV khusus ini. Kita coba kirim lamaran. Nah, sini lamaran berhasil dikirim. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagian perusahaan. Nah, karena sebelumnya tadi saya sudah login sebagai akun perusahaan, sini adalah tampilan dari dashboard perusahaan. Pada tampilan dashboard, di sini kita bisa melihat total pekerjaan, total pelamar, lamaran yang aktif, dan lamaran yang masih pending. Baik, di sini perusahaan juga bisa menambahkan lowongan pekerjaan. Kita langsung perhatikan saja dengan menekan tombol add job tadi. Nah, di sini perusahaan disuruh melakukan beberapa input seperti judul pekerjaan, misal full stack tag. Nah, dan kita bisa pilih kategori. Di sini ada beberapa kategori yang tersedia. Kita pilih dengan ganti lokasi, misal Solo. Nah, di sini perusahaan juga bisa memilih tipe karyawan dan sistem kerjanya. Karyawan di sini ada beberapa tipe, yaitu full time, part time, kontrak, internship, part-time. Nah, sistem kerja di sini ada 3, yaitu on-site, remote, dan hybrid. Sini kita memasukkan gaji minimum 1.500.000. Nah, kemudian gaji maksimum 5 juta. 2, 3, 4. Nah, deskripsi pekerjaan kita isi ya, syaratan Nah, kalau sudah terisi semua, kita langsung posting lowongan. Nah, di sini sudah muncul yang sudah saya buat tadi, yaitu ada full stack text di lokasi Solo. Nah, ini peliksaan masih belumnya, statusnya masih menunggu. Kenapa masih menunggu? Karena harus diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Nanti saya akan jelaskan. Nah, kemudian kita langsung ke panel job listing. Nah, di panel job listing ini perusahaan bisa melihat semua lowongan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini perusahaan juga bisa melihat berapa pelamar yang sudah melamar lowongannya. Nah, ini adalah contoh beberapa pelamar yang sudah melamar lowongan tersebut. Di sini perusahaan bisa juga melihat CV-nya. Nah, ini misal perusahaan melihat CV-nya. Kemudian perusahaan juga bisa mengubah status dari lamaran yang diajukan oleh pelamar. The waiting, process, accept, dan reject. Nah, langsung kita lanjut ke company profile. Ya, di company profile ini perusahaan juga bisa mengedit profilnya sesuai
dengan perusahaan tersebut. Oh ya, ini tadi terlewat di pengen job listing. Nah, perusahaan juga bisa menghapus dan mengedit lowongan yang dibuat. Nah, pada edit lowongan, nah, nih, perusahaan dapat mengedit lowongan, dan bisa memilih status lowongan, apakah status lowongan itu masih dibuka atau sudah ditutup. Nah, lowongan yang baru di-upload dan masih status menunggu, maka tidak akan muncul di beranda pencarian lowongan. Nah, di sini terlihat belum ada lowongan yang berjudul full stack tag tadi. Dan karena itu harus diverifikasi oleh admin terlebih dahulu. Dan sekarang saya akan menjelaskan fitur pada adminnya. Nah, di sini saya sudah login sebagai akun admin dari JobHub. Nah, admin di sini memiliki peran memegang kendali pada aplikasi JobHub ini. Nah, yang pertama, tampilan dashboard dari admin. Di sini bisa melihat total user, total companies, total pekerjaan, dan total pelamar. Ini juga terlihat satu pending jobs yang menunggu pekerjaan admin, dan pending companies yang yaitu perusahaan menunggu verifikasi. Nah, kita langsung ke manajemen user. Nah, di panel manajemen user ini, admin bisa melihat semua user yang pernah login di aplikasi JobHub ini. Nah, ini admin juga bisa melakukan tindakan suspend maupun mengaktifkan user yang login. Setelah itu kita lanjut ke manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan ini yaitu di mana jika perusahaan baru login, maka harus di-verify dulu dari admin sini juga. Tombol verify dan reject. Nah, itu ada ke manajemen lowongan. Nah, di manajemen lowongan ini, admin bisa melihat semua lowongan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang sudah login. Nah, ini tadi muncul dari perusahaan Sumber Rezeki, lowongan full stack, dan kategori teknologi dan IT, lokasi Solo. Nah, status adminnya ini masih pending, karena kita belum approve atau reject dari panel admin. Nah, kalau kita approve dari admin, nah ini statusnya sudah approve. Nah, baru kita bisa lihat dari pencarian lowongan. Nah, di halaman pencarian lowongan baru muncul ini tadi full stack tag dari perusahaan Sumber Rezeki. Kembali lagi ke dashboard. Nah, yang terakhir ada kategori pekerjaan. Nah, kategori pekerjaan ini admin bisa menambahkan kategori pekerjaan baru yang mungkin belum terdaftar di sini. Oke, jadi tadi kita sudah menyaksikan secara langsung demo dari aplikasi JobHub, dan sekarang kita akan tinjau bagaimana sistem ini dibangun.
Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai arsitektur dari sistem Job Hub. Jadi, kami membangun sistem Job Hub ini dengan pola arsitektur MVC di atas framework Laravel 12. Nah, sederhananya itu, setiap permintaan dari pengguna mengalir lewat beberapa lapisan, yaitu mulai dari browser, kemudian masuk ke routes, lalu masuk ke controller yang akan mengatur logika, kemudian ke model yang akan bertanggung jawab dalam mengatur data, dan kemudian data disimpan di dalam database MySQL. Nah, kenapa kami menggunakan MVC? Karena dengan memisahkan logika, data, dan juga tampilan, kode itu jadi lebih mudah untuk diuji, dirawat, dan juga dikerjakan oleh banyak orang sekaligus tanpa saling bertabrakan. Next. Nah, untuk teknologinya, kami menggunakan ekosistem modern Laravel 12. Laravel. Nah, yang pertama yaitu adalah Laravel 12 sebagai framework utama backend untuk logika aplikasi, routing, dan juga pengelolaan API. Kemudian, Tailwind CSS sebagai framework front-end untuk merancang UI yang modern dan responsif. Kemudian kami menggunakan Vite sebagai build tool generasi terbaru untuk mengompilasi aset CSS atau JS dengan sangat cepat. Kemudian kami menggunakan MySQL 8 sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data pengguna dan juga lowongan. Dan Alpine.js sebagai library JavaScript ringan untuk interaksi elemen front-end secara dinamis tanpa membebani performa. Yang terakhir, kami menggunakan Docker untuk membuat lingkungan pengembangan terisolasi yang konsisten dan mudah dideploy. Next. Nah, dalam membangun sistem Job Hub ini, kami mengalami beberapa tantangan, dan tantangan terbesar kami yaitu terjadinya merge konflik berulang kali saat kami bersamaan bekerja di branch yang berbeda. Nah, solusi yang kami temukan yaitu kami menerapkan Git flow yang disiplin, yaitu satu branch per fitur, dan wajib melakukan pull request serta review sebelum digabung. Nah, pelajaran terbesar yang kami ambil yaitu investasi pada komunikasi dan juga dokumentasi di awal itu ternyata jauh lebih hemat daripada menambah masalah di akhir. Kami juga sudah melakukan pengetesan mengenai kualitas dari sistem Job Hub ini. Kami menggunakan 10 unit test, 13 assertion, dan semuanya itu lulus. Next. Terima kasih ya dari kelompok kami. Kalau ada kurang atau lebih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.